Yaudah. Lu yakin? Gak apa-apa, lu bawa aja. Lu yakin? Gak apa-apa, lu bawa. Lu wah racun sini sih. Aduh, gue pulang makin kepikiran nih. Coba gue tanya, di Indonesia apa sih yang nggak bisa? Semua aja bisa di. Gue mau nanya-nanya buat kalian nih yang punya FD1 pengen di-convert ke FD2. Apa aja sih perbedaannya? Mumpung lagi ada menurut gue pakarnya nih, bisa langsung tanya. Sekali lagi gue bukan pakar. Jadi Kita sama-sama entusias aja. jadi gimana kok? Bedanya di mana aja nih? FD1 FD2R. secara apa nih? Secara- Mainly keseluruhan. Eksterior lah. Oke, kalau eksterior mungkin dari kap mesin, headlamp. Sorry, kap mesinnya bedanya di mana tuh? Kalau misalnya yang original Type R, ini polos, terus di sininya ada garis. Ada nut ya, ada Ya, garisnya. Dan di bagian sininya naik. Oh, lebih naik. Perhatiin lebih naik. Yang ini agak turun, ini agak naik. Betul nggak? Oh iya, bener. Bener, Ini simple yang nggak banyak orang tahu. bener. Gitu. Kalau ini rata sama panggangannya nih. Sama, ya. Kalau di sini udah enggak nih. Iya, Tuh, betul. ada gapnya. Betul. Slightly different sih. Terus fender juga beda, Fender beda pasti ya, lebih Ya. wide. lebih wide. Terus bumper udah jelas pasti beda. Jadi bumpernya mengikuti fender ya. Betul. Terus udah itu headlampnya pun beda. Oh, bedanya di mana tuh headlamp? Serupa tapi tak sama. Bedanya? Dia di ini ada auto leveling. Auto level. Oh, Kalau misalnya yang FD2 atau FD1 nggak ada. Mereka cuma bedanya FD1 bolam biasa, halogen, FD2 HID. Ini HID tapi dia ada auto leveling. oke. Terus kayaknya dalamnya beda ya, hostingnya ya. Sebenarnya sama. Ini smooth. Jadi kalau di FD2 atau FD1 yang 2009 ke atas mereka udah smooth. Oh, oke. Tapi kalau yang di bawah itu dia masih bening. Jadi yang bisa dibilang final editionnya Betul. ATPM ya, Ya. final editionnya ATPM. Ya, lebih gelap. Lebih gelap, betul. Terus apa lagi kok? Oke, ke yang beda lagi spion. Oh, spion beda juga ya? Ini juga beda. Gue nggak tahu loh kalau ini loh. Ini gue nggak tahu. Dia ini lebih ramping. Lebih ramping. Kalau misalnya yang FD1, FD2 dia lebih gemuk. Terus untuk Oke. siku kacanya juga beda. Siku kaca. Ini. Oh ini. Ininya beda. Siku kaca ini nih. Iya. Nih, yang ini nih. Kalau misalnya bisa dilihat, Hah? ini dia titiknya lebih rendah di sini. Kalau FD1, FD2 dia ininya di tengah-tengah. Ini kan ada turun ke bawah nih. Betul. Kalau yang FD1, FD2 dia di tengah-tengah. Oh, Jadi ini. ujungnya kayak Kayak lancip ya? Iya. Oke. Wah, serupa tapi tak sama. betul. Berarti kalau kita mau ganti ininya pun juga beda ya? Sama batoknya sih. Bukan. Kalau kita mau ganti kacanya pun juga Beda. kalau mau pesan beda ya? Beda. Antara FD1 atau FD2 ya? Tapi Beda gue nggak tahu kalau di FD1 yang Japan punya karena Honda nggak enak itu gitu. Kadang di negara Jepang sendiri speknya tuh jauh lebih bagus Betul. daripada kita yang di sini gitu. Tapi kalau secara overall spionnya beda. Kayaknya boleh tuh kok dicari tahu. Karena kan yang FD tahun 2006 setahu gue masih CBU ya? Iya, FD sebenarnya semua CBU. Oh, CBU. Semuanya CBU Thailand. Oh, Jadi Thailand. bikinan Thailand dikirim ke sini. Oh, oke. Kirain yang 2006 itu CBU Jepang. Enggak ya ternyata ya? Enggak. Karena untuk region Asia yang gua tahu untuk Indonesia kayaknya dari Thailand. Oke. Kalau yang Taiwan, Jepang. Berarti belum CKD ya ini ya? Enggak, dia Ini full build up. full CBU Iya, ya? CBU Thailand. Oke, lanjut. Bedanya di mana lagi nih? Bagian sini mungkin nggak terlalu signifikan Oh, iya. karena susah dilihat. Ini ya. Gua taunya itu waktu pasang stiker ini. Jadi waktu gua ngukur di mobil teman gue FD2, oke ukuran dapat pas di sini. Kok larinya jauh? Oh, Akhirnya gitu. pas gua lihat-lihat, ternyata serupa tapi tak sama. Nah, tapi ini nggak terlalu penting lah. Nggak semua orang akan notice di bagian ini. Kalau misalkan ini kan beda nih kok. Ini kan sama garisnya nyambung nih sama pintu nih. Nyambung. Kalau misalnya FD1, FD2 ganti pintu Type R pun ininya ketemu. Garisnya masih nyambung Ya, nih. yang beda Berarti ini cuma lekukan ininya lekuk ini doang ya? Iya, betul. Oh, bukan di sini ya? Bukan di bagian sini ya. Menurut gua Honda pinter. Pintarnya gimana? Mungkin dibikin begini tuh kayak orang kan kalau fender gampang. Iya. Ganti fender depan gampang. Iya, Lu ganti ini gimana nih? Mesti potong dari sini. betul. Mesti potong. Cuman Jatuhnya nggak original. dan PR. Iya. Satu Takutnya PR. dikit. Betul, satu PR. Kedua, lu cuman buat ini dikit doang tuh kayak nggak sebanding lah. Iya. Betul ya, nggak Jadi sebanding. makanya ini menurut gua not big issue lah.
nggak terlalu penting gitu. Tapi Betul. kalau misalnya yang bagian depan eksterior itu biasanya kelihatan jelas. Dan mungkin kalau kita udah selesai convert, yang ininya kita nggak iniin, dan Nggak ada kita yang tahu. foto-foto juga nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Bahkan banyak kok teman-teman yang udah convert full body kit ori typer, sekali ngeliat di jalanan, wah gila ini auranya kok beda. Bahkan banyak yang bilang ini asli. Oke. Asal jangan buka. Asal jangan buka kap mesin. Iya. Karena nanti kita jelasin bedanya di mana. Oke. seperti itu. Terus yang gue notice juga ini ya, beda ya. Ya kalau handle ini, kalau misalnya yang FD1, FD2 dia ada chrome. Gue nggak tahu emang karena mobil harian gitu, mungkin chrome itu menambah kesan Kesan mewah kali. mewah, ya. elegan. Elegan, mewah. Kalau ini kan bisa dibilang kayak mobil balap, makanya, Sporty. dibikin polos. Sama satu lagi door lining. Door lining. Ya yang ini dia polos, nggak. Kalau yang FD1 ada garis list chrome ya. Ya list chrome betul. FD2 juga list chrome ya. List chrome. Tapi overall bentuk ininya sama ya semua ya. Sama. Cuma kalau misalnya list chrome-nya ini agak kayak sedikit lebih jeglok kali ya ke dalamnya. Makanya kadang kalau teman-teman yang pada mau modif versi irit, mereka di led chrome-nya itu didempul. Di dempul. Habis dempul dicap. Tapi kalau misalkan nih kita nggak ganti pintu, kita pakai pintu FD1, tapi ininya doang nih yang diganti. Ngeplok juga ya. Plug and play. Sama Door handle handle pintu. juga plug and play. Ini plug and play semuanya. Oke. Oh ya, ada yang beda lagi tuh. Kemarin lu ada sempat bilang ke gua kacanya beda. Kayaknya dikupas semua nih. Oke, kalau kaca ini karena Japan itu Chromex. Kacanya sudah anti UV Oke. dan warnanya kayak keijo-ijoan. Ini udah gue pakai kaca film. Kalau originalnya itu kayak akuarium, tapi nggak terlalu panas. Beda dengan mobil biasa yang lo nggak pakai kaca Betul. film. Panas. Kalau ini nggak terlalu. Cuma karena gue mau bikin privasi, makanya gue hitam. Makanya dihitemin. Aslinya ini hijau, Oh, aslinya hijau ya. keijoan gitu. Keijo-ijoan. Iya betul. Oke, itu guys bedanya guys. Yang Chromex. mungkin ini sangat jarang orang yang tahu ya. Banyak mungkin tahu, cuma karena kacanya nggak murah, makanya mereka ngakalinnya itu dengan kaca film. Kaca film. Jadi kayak dibikin keijo-ijoan, terus yang belakangnya dibikin gelap. Kan kalau versinya Jepang itu yang namanya privasi yang belakang ini gelap. Oke. Yang di sini yang kelihatan. Karena emang regulasinya mereka juga seperti itu. Betul. Jadi kacanya belang. Nah cuma karena gue pikir ribet lah kayak gitu, akhirnya gue hiteminnya semuanya. Dan menurut gue lebih bagus begini sih. Apalagi kan ya Simple lah ya. kita tahu lah ya di nyetir di Jakarta kan nggak 100% aman kayak lu di Singapura atau di negara-negara maju gitu ya. Kalau negara maju lu malah nggak boleh pakai. Nggak boleh kaca film yang gelap, harus terang. Betul. Paling anti UV atau apa. Betul. Tapi yang jelas mereka boleh lihat, harus lihat tuh ke dalam. Betul, harus bisa ngelihat ke dalam. Seperti itu. Oke, beda di mana lagi nih? Kaki-kaki beda gak? Kaki-kaki beda. Beda ya? Sorry, kalau untuk depan shock breaker di atas itu sama. Cuma di bagian knuckle ke bawahnya itu beda karena yang ini kan dia ada Brembo nih. Knuckle-nya itu beda, terus udah itu kedudukan buat knuckle-nya tuh beda. Oke, jadi kalau mau ganti shock breaker itu harus pesen yang Sebenarnya gini, kalau misalnya sekarang kan zamannya udah enak nih ya, katanya dulu ya. Betul. Bisa custom sana sini, lu bisa ambil bawahnya aja, lu bisa pakai atasnya aja. Sebenarnya kalau misalnya mau ganti call over ini, lu cukup bilang Civic FD2. Oke. Bukan FD2R, karena di luar sana mereka sebutnya itu adalah FD2. FD2 ya, oke. FD2R. Oh iya, ada yang kelewatan kok bedanya. Di Brembo, ya. Yang tadi kita bahas tuh, bedanya juga di Brembo. Betul. Kalau Brembo ini emang original dia brake sistemnya begini, jadi ya menurutku originalnya aja udah proven kok, udah terbukti. Nah paling yang di-upgrade itu adalah brake pad sama rotor. Brake line? Brake line ganti kalau bisa, karena dia originalnya juga masih pakai kayak selang, makanya kalau bisa pakai yang braided. Nah, kenapa gue pakai 2 piece? Mungkin di awal terkesan lebih mahal, tapi untuk maintenance ke belakangnya gue jauh lebih murah karena gue tinggal beli replacementnya aja. Kayak gitu. Jadi untuk center bell apa semuanya gue pakai yang lama. Kalau rotor kenapa tuh? Rotor kan pasti habis. Oke, kenapa nggak ganti yang drill slot gitu kan? Itu kan pembuangan apa? Pendinginannya lebih bagus. Karena di model Project Mu ini cuma adanya yang begini. Dan gue pakainya ini yang Project Mu SHR Pro. Makanya warnanya beda ya. Iya. Seperti itu. Kelihatan tuh ya, bedanya tuh di sini nih. Hijau-hijau telur asin. Iya. Tapi sebenarnya ini bautnya udah Mugen nih. Bautnya gue pakai Mugen heptagon. Emang baut ini kalau gua nggak salah, ini emang didesain buat ke Mugen GP. Kalau gua nggak salah. Ini yang sorry. Dulu kan mobil gua juga full Mugen ya.
gue juga baru notice nih bedanya. Kalau yang dulu itu itemnya item solid. Dia ada dua. Mugen itu ada yang Mugen lock and nut, yang mungkin kayak item solid, yang ini yang heptagon. Mungkin agak sedikit lebih doff. Iya, agak ada, ya bisa kelihatan lah bedanya. Iya, betul. Kalau kalian punya barangnya, mungkin kalian bisa notice. Betul. Cuman kalau nggak pernah punya barang ya pasti nggak tahu nih beda nih. Betul. Karena ini disebutnya Mugen heptagon. Emang didesainnya buat Mugen Jeep. Betul. Dulu gue pernah punya, tapi bukan yang ini. Makanya yang lock and nut. Betul. Iya. Yang full item solid gue bilang. Nah itu. Oke, sekarang lanjut ke samping udah ya. Mungkin ya. Belakang kali ya. Kalau belakang ini bisa dibilang coil over atau shock breakernya sama. Oh, jadi sama. lu mau pakai FD1, FD2 bisa. Oh, nah, oke. yang beda itu di bagian rotor ini. Oh, rotornya beda juga. Iya, dia ini ukurannya 280. Kalau yang standar FD1, FD2 260 kalau gua nggak salah. Dan ini tapi dia slightly differentnya dikit banget lah. dikit. Betul. Cuman 20 mili mah orang nggak terlalu notice sih. Tapi seharusnya. kalau di ukuran mobil standar lu naikin BBK biasanya mereka upgrade-nya di minimal 20. Jadi kayak depan 280 mereka upgrade ke 300 sampai 320. Betul. Seperti itu. Oke. Terus ini juga, gua dari tadi lihat peleknya sih. Ini hoki dapat sih sebenarnya. Gila keren banget peleknya. Ya one Mac race soalnya. Terus hoki banget. Dove-nya itu loh. Dove-nya ini cakep banget loh. susah cari untuk sekarang ini susah cari karena gue sempat ada pengalaman yang kurang gitu enak. Gue sempat ada repaint dan center cap gue hilang satu. Sampai sekarang. Udah kayak gini susah dicari, hilang lagi. Waduh, Hilang. gawat. Oke, lanjut sekarang ke bagian belakang, bedanya apa? Belakang sebenarnya kalau untuk yang Civic FD1, FD2 dan Type R itu nggak ada perbedaan yang signifikan. Menurut gue semuanya sama karena bumpernya juga plug and play. Paling yang beda itu kayak minor diffuser, bagasinya kan ada bracket atau bolong yang buat kedudukan. Betul, sama ini ya. Ya lobang kunci bagasi. Cuma kalau ini opsional lah sebenarnya. Kalau lu mau custom pun lu bisa tutup sebenarnya. Bisa tutup. Tinggal lu gelas atau di apa gitu. Tergantung budget apa enggak? budget kalian lah. Budget sama detailnya sedetail apa. Custom itu nggak mahal kok. Oh nggak mahal ya? Karena kecil. Oke. Tapi kan harus kayak ngecat lagi kan, maksudnya ada resiko belang. Ya makanya nanti kalau misalnya mau bangun ini, kalau misalnya emang pengen convert ke Type R, mungkin mau yang model Taiwan atau yang Cina atau yang original sekalipun, kan pasti akan repaint nih. Betul. Sekalian aja lu beresin. Oke. Jadi sekali jalan beres. Nah kalau misalkan dari FD1 kan ada lubang kuncinya. Berarti kan kuncinya pun beda ya, kunci mobilnya pun beda ya. Betul. Iya kan? Iya. Oke, ini kuncinya emang beda. Sebenarnya originalnya dia nih 3. Jadi buat kunci buat buka sama ini buat bagasi. Oke. Dia langsung buat bagasi. Nah, yang ini panic alarm. Tutupnya. Nah, ini buat panic alarm. Kalau misalnya, cuma gitu doang. Tapi ini opsional. Sebenarnya originalnya nggak ada. Oke. Cuma karena waktu gua ganti ini ada, ya udah. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau beda ya. Yang ini originalnya sebenarnya nggak ada Mugen sebenarnya. Gua simpen dan ini gue pakai yang kan banyak nih marketplace yang cover gini. Cuma gue pikir karena ada tulisan Mugennya cakep, akhirnya gue pakai aja. Dan not original. Yang tapi, ini not original gitu. Tapi lah kita tutup ininya. Dan ini seperti original ya. Iya. Beda, ini ada merahnya. Ya, betul seperti itu. Dan ini sebenarnya kalau mau convert tuh gampang. Gampang banget Karena di marketplace ini banyak. Iya. Nah, yang ininya nih menurut yang gue mau pertanyakan ya, kalau misalkan FD1 itu kan ada lobangnya, bisa tinggal colok gitu. Berarti kan kalau FD1 begini ya, betul. Cuman 2 ini dan ini polos gitu. Betul. Nah kalau di saat kita mau convert, ininya bisa aktif gak? Enggak, karena dia harus ada modul atau wiring yang nyambung ke bagasi. Cuma waktu megang FD1 zaman dulu, itu gue sempat bikin custom buka bagasi pakai kunci. Jadi tekan unlock 2 kali, bagasi kebuka. Oke, untuk bagasinya kalau yang Type R itu dia nggak ada ban serep. Jadi dia modelnya itu langsung begini. Terus dia ada dongkrak sama pompa ban elektrik dari Honda. Cuma sempat gue keluarin, belum gue masukin lagi. Jadi kondisi dia seperti ini. Kalau Type R itu nggak ada ban serep untuk bagasi.
Tekan unlock ini. Iya, 2 kali bagasinya kebuka. Oh, berarti salah satu yang mungkin tidak bisa diakalin, yang susah untuk diakalin ini ya kuncinya ya berarti ya? Enggak, sebenarnya kita beli nanti terus udah itu di reprogramming bisa. Cuma masalahnya fungsi nggak fungsi aja sih. Iya, fungsi nggak fungsinya itu. Betul. Oke, kalau misalkan, let's say gue bikin, terus nggak ada lubang nih. Gue bikin nggak ada lubang nih, pokoknya gue ganti bagasi Type R. Iya. Tapi kuncinya masih standar, berarti bukanya harus dari dalam. Dari dalam. Or lu pasangin modul. Ada di marketplace ada dijual modul di custom, jadi tekan unlocknya 2 kali bagasinya kebuka. Oke, paling seperti itu. Tapi untuk yang ininya Nggak kepake. nggak Kecuali bisa. lu harus pakai, karena dia di sensor ininya ada beda, agak-agak sedikit beda serupa tapi tak sama. Terus ada satu wiring yang kalau lu tekan dia langsung kebukanya. Oke. Elektrikal kali ya sebutnya. Oke, mungkin itu salah satu cara Honda biar mengantisipasi orang-orang nggak nakal buat comfort mungkin gitu ya. Tapi ada loh yang temen gue di Taiwan itu FD1 dia full convert di luar itu pakai Mugen dia bikin persis kayak gue punya ini dan bagasi dia ikut. Dia pasang wiring lagi. Itu terlalu niat. Itu terlalu niat. Orang Taiwan ada yang Ada juga ya. Ada. Harusnya bisa di Indo juga ya. Bisa. Itu not big issue kalau menurut gua. Oke, cuma masalah mau atau enggaknya aja. Cuma Oke. karena ada yang ribet, ada yang enggak. Sip. Balikin lagi. Thank you banget. Sekarang kita ke bagian apa ya? Interior, eksterior udah ya? Udah. Mungkin ke Wing, wing. udah semuanya. Iya, wing udah ya. Mau lihat stop lampnya? Oh iya, boleh. Cek. Boleh, coba kita lihat stop lampnya. Guys, kalau kalian perhatiin nih, Beda kan? ininya doang yang nyala nih. Jadi kalau misalnya dilihat dari jauh, lampunya begini dong. Sama Iya, yang di ini nih. ininya nggak nyala kalau direm. Coba ngerem. Gua matiin gua rem ya. Oh iya nih, tuh Nah kalau ya. lu shoot dari jauh itu notice. Kalau siang nggak terlalu kelihatan, Ya, tapi kalau malam kelihatan banget sih. Ya. Nah, Nah tuh, itu cek. yang nggak semua orang nggak semua orang tahu. Iya sih. Kayak, tapi menurut gua, kalau gua pribadi, gua lebih suka yang bulat. Selera Ya. Gua lebih suka ini karena mobil pertama gua kan FD1-nya kan yang 2009 hexagonal gitu. Jadi pas gua lihat gua lebih suka ini. Tapi kembali lagi selera, ada yang demen bulat karena ada yang bilang mirip kayak GTR lah atau apa kalau malam. Betul. Tapi kembali lagi selera. Ini mau jawabnya juga nggak apa-apa sih. Gak apa-apa, gue pasti akan jawab. Dulu lu angkat berapa ya? Gue ini waktu gua kan 480 juta. 480 guys. Ya, dengan kondisi standarnya ada, modifannya semuanya ada. Dan waktu itu yang jual itu bosen. Jadi orangnya sempat dimasukin ke FD Squad Jakarta ini black flashback sedikit gitu ya. Sempat dimasukin ke Jakarta tahun 2014, gue lupa sekitar bulan Maret atau Februari kayak gitu. Terus yang masukin, oh ini pakai Type R. Nah biasa di zaman itu kan kalau dengar Type R kayak wah gitu Type R gimana, terus orang pada norak. Akhirnya dia berasa risih. Dia out. Nah terus ada sounding. Tapi kayaknya mau dijual tuh mobil soalnya orangnya bosen. Nah gue lupa di bulan Maret atau April gue memberanikan diri untuk nanya kayak gitu. Nah sama dia nggak disebut harganya, dia bilang lu datang aja ke tempat gue gitu di apartemen ITC Kuningan. Akhirnya gue coba datang, gue nanya satpam gitu, mas gue lihat Type R di depan mata lu yang notabene lu nggak pernah lihat aslinya kayak gimana. Jadi waktu lu lihat gue cuma kapan gue punya nih mobil. Ini sama yang gue rasakan seperti sekarang kok. Kayak gitu ya. Ini sekarang yang gue rasakan seperti yang lu rasakan dulu mungkin gitu. Iya, jadi waktu dibuka gitu gue langsung pusing becek. Sebenarnya berbeda banget karena ini bisa dibilang mobil racing atau balap. Dia biasanya identiknya adalah hitam merah. Betul. Ya kadang-kadang kalau kayak GR atau mobil-mobil JDM lain kalau yang itu biasanya hitam merah. Betul. Dan identik Honda kalau Type R selalu hitam merah. Hitam merah, Nah, benar. cuma untuk di FD2R ini ada yang versinya hitam-hitam. Oh, premium version ya? Ya, disebutnya premium spec. Dan ini nggak banyak orang suka karena mereka bilang kalau hitam-hitam itu monoton. Betul. Kalau hitam merah lebih eye-catching. Lebih sporty. Ya, pasti. seperti itu. Tapi padahal kalau misalnya di Jepangnya sendiri yang hitam-hitam malah lebih mahal. Malah lebih mahal. Tapi kalau gue pribadi juga sama, hitam merah. Gitu. Tapi nanti yang bakal gue bawain itu hitam-hitam. Hitam-hitam. Kenapa? Karena joknya ini kalau hitam
kotor nggak gitu kelihatan, tapi Oh, kalau oke. merah lu setengah mati. Oh iya, bener juga sih. Gitu, karena waktu di FD1 gua mungkin dulu pertama kali yang gua dapet jok hitam-hitam. Oke. Dan gue tahu oh ternyata ada warna hitam-hitam gitu. Dan kenapa gue suka hitam-hitam karena Nggak kalau cepet kotor. iya seperti itu. Jadi nggak nyucinya nggak ribet. Betul. Kalau ini kok, kalau bagian karpet sama karpet dasarnya itu Beda. hitam juga. Hitam juga. Hitam juga. Ada emboss type R. Nah cuma karena ini originalnya merah ya gue harus keep original merah. Original, betul. Tapi kalau misalnya yang modif kayak gitu sebenarnya dua opsi. Dan bahan door trimnya yang lu lihat yang merah ini sebenarnya sama bahan jok yang di sini sama. Sama, iya betul, sama. Mahal. Evaporate gitu kan ya? Iya. Bahannya ini mahal. Bahannya mahal. Gue ada masukin jar sarung jok ini. Gue kebagian baru yang bagian apa namanya? Ini terpisah nih, bagian sandaran sama yang duduk. Yang duduknya aja 15 juta. Ah, Satu. buset. Satu. Sepasang 30. Iya. Belum sama senderan. Iya. Dan Mending itu udah discontinue masalahnya. Mending ganti jok sekalian. Masalahnya lu ganti jok sekalian kalau misalnya lu original Type R kayak gini tuh bisa di 40 jutaan sekarang. Oh, jok original ini doang. Iya, Satu. depan belakang. Oh, depan belakang. Betul, tapi untuk nyari kondisi bagus sekali lagi susah. Rata-rata kalau nggak kena umur biasanya bagian sininya udah pada Ini nih. kotak ya. Iya. Pada butak. Ada solusi untuk di retrim ulang nggak? Ada, cuma kan jatuhnya nggak original. Betul, nggak original sih. Bisa bahan-bahan apa sih? Alcantara ya sebutnya ya. Sweat yang Alcantara ya. Nah ini sebenarnya lu bisa beli. Bisa di ini, cuma bahannya nggak terlalu murah yang gua tahu, tapi ya kembali lagi. Ini kan kayak bahan stir ya. Ya. Cuma ya kalau udah bekas repair kan kesannya kayak bekas repair nih, kayak Benar, nggak benar. ada nilai ininya. Benar, nggak ada nilai originalitasnya. Betul. Terus bedanya lagi kalau misalnya steering nih ya, untuk handling kalau di Type R itu putarnya tuh cuma 1,5. Wow, betul. Kalau Sampai sedetail itu lu tahunya. Ya kalau FD1, FD2 2 kali. Jadi kalau di convert 2 kali. Kalau misalnya lu convert beli mesin half cut kayak gitu, kalau lu dapat semuanya ya jadi 1,5 kan lu dapat sampai sininya semua. Oke. Kolom setirnya apanya lu dapat. Guys, ini orang gimana gua nggak bilang suhu ya. Dia sampai radius puter aja dia tahu loh. Jadi gini, nggak tahu mungkin karena emang mobil sirkuit atau apa gitu ya. Kalau misalnya lu mau belok kata, lu cukup dikit aja sih, nggak perlu yang betul. jauh. Jadi radius muternya jauh. Betul. Kadang di R1 di apa lu muternya segini itu udah enak gitu loh. R2, R3 udah enak. Betul. Jadi itu. hitungannya ini mobil itu jatuhnya bakal lebih ngikut ya. Iya. Setirnya. Iya. Iya kan ya. Betul. Jadi lu geser kalau lu dikit, geser mobilnya langsung ikut gitu. Jadi kayak lu misalnya lu parkir posisi roda miring nih, lu nggak berasa nih mobil ini lebih tinggi gitu. Iya. Nanti kalau lu lurusin mobilnya akan lurus. Nanti kalau betul. ke kiri lu akan naik. Betul. Nah, jadi bisa dibilang kayak ini mobil tuh bener-bener Honda tuh mikirin buat track banget gitu ya. Karena mobil ini disebutnya ini di born on track. Jadi emang didesain, diciptakan itu ya di sirkuit. Jadi engineer-nya juga semuanya benar-benar di sirkuit. Di sirkuit semuanya. Tidurnya di sirkuit gitu ya. Kalau itu gue nggak tahu. Cuma waktu ngebaca dia punya YouTube atau nonton dia punya YouTube, gue ngeliatin, gue ngerti kenapa mereka sebutnya born on track gitu. Jadi sekali ngetes, ini kurang, ini langsung benerin, ini benerin. Dan ini ada bukan EPS, apa sih disebutnya? Yang steering itu loh, gue lupa namanya. Apa tuh? Yang gue maksud tuh LSD, gue baru keinget. Oh, LSD. Oke. Ya, di mobil ini ada. Kalau FD1, FD2 nggak ada LSD. Dan di mobil ini ada. Kalau FD1, FD2 nggak ada. Dan kalau di convert bisa. Ya kan lu dapat semuanya. Oke. Apalagi nih kira-kira yang beda? Ini ya. Ini nggak bisa bohong nih. Ini nomor seri batch. Dan ini sebenarnya kalau lu mau cari half cut apa banyak. Dan gua ada satu yang 00000. Bentar, 00000. Ya, the first. First-nya bukan 00001, bukan? Enggak, 00000. Gue bisa kasih lihat lu nanti kalau misalnya. Dan itu gue simpen, waktu gue dapet, gue simpen. Oh, nanti lu kirim ya fotonya ya, biar gue tampilin di video ya. Iya boleh, ini gue ada 00000. Jadi Itu bener-bener the first. Itu gimana ceritanya lu bisa dapet itu?
Waktu di Malai sih sebenarnya. Jadi lagi main terus ketemu toko-toko di sana, akhirnya ngelihat kan banyak yang dipajang-pajangin tuh kayak toko-toko half cut gitu, gue liatin. Nah, semenjak gue dapat yang 00, setiap gue beli ini gue berburu nomor cantik tuh namanya. Jadi kalau nomor-nomor jelek gue nggak mau, gue maunya nomor-nomor cantik. Oh, berarti kalau ganti ini tuh ganti satu lu ini. Lu bisa ganti atasnya aja, atau lu mau ganti keseluruhan. Karena kalau keseluruhan dia ininya hitam. Oh iya, benar, ininya hitam. Dan ini tuh banyak sering ada ini ya, sering kalau gue perhatiin sering rusak ininya nih. Iya. Kayak kecakar-cakar kuku gitu ya. Betul. Tapi ya gitu sih. Tapi ini sih masih wow. Oke banget. Bagus nah, sih. Ininya gue ganti merah karena lucu. Terus di samping shift knob-nya nggak mahal, terus merahnya dia tuh eye catching, jadi kayak tompel satu. Lu tau apa sih notebook Lenovo? Kan dia ada tuh tengah-tengahnya tompel warna. Oh iya. Tapi zaman sekarang masih ada nggak? Kayaknya udah nggak ada. Wah, berarti ketahuan nih umur kita nih. Iya, di zaman dulu. Jadi pas gue lihat itu merahnya cakep gitu. Tadinya kan gue pakai karbon. Cuma ya kembali lagi gue udah diliatin semua karbon yang ada, jadi gue pakai merah. Yang karbon Mugen ada list merah itu ya? Iya, gue ada list merah, kuning sama oranye. Tapi akhirnya gue pilih yang ini karena pertama murah, terus kedua catching. Gila, lu shift knob aja berarti ada sampai 4. Ada 4. Sama original 5. Iya. Wow. Ya gue simpen gitu. Jadi kalau bosan ganti. Cuma ini udah final form lah. Menurut gue ini merah tompelnya tuh unik gitu loh, catching. Gitu. Ini juga menurut gue beda ya. Kalau ini sebenarnya opsional, tapi kalau di original Type R emang nggak ada. Tapi kalau di FN2R dia FN itu yang Eropa punya ya? Betul, Euro punya. Dia ada audio steering sama cruise. Tapi kalau ini kita mau pasangin bisa dicopot. Enggak sih, nggak guna gue bilang. Kalau audio steering kepake. Bukan, cruise control buat apa? Nggak kepake. Iya kan? Betul. Tapi di Type R nggak ada, gue udah cek. Oh, oke. Kalau ada mungkin udah gue aktifin lagi. Oke. Cuma kadang nggak ada, akhirnya ya udah nggak bisa. Nah, ini kenapa dibilang unik ya, mungkin karena jatuhnya dia di Type R aja kali ya. Jadi kesannya kayak ini Type R punya nih mahal. Padahal menurut gue malah downgrade. Iya, betul. Malah downgrade. Tapi kalau lu pasang cruise control, tuh mekanik Honda, engineer Hondanya tuh bisa datang nyamperin lu, digeplak kali lu. Kayaknya enggak deh. Gue sempat flashback sedikit. Gue sempat bikin heboh di tahun 2010 kalau gue nggak salah, Civic FD1 gue. Itu gue pasangin cruise control. Dan Jazz gue itu di tahun 2012 gue aktifin cruise control. Betul. Gue tahu kalau Jazz lu. Dan itu sempat bikin heboh satu Indonesia kalau gue nggak salah, karena gue sempat debat sama Honda Jakarta Center yang di Pangeran Jakarta. Gua nanya ke kepala mekaniknya, gue bilang gue pengen pasang cruise control dong sama audio control. Dia bilang, lu nggak bakal bisa, lu nggak bakal dapat, lu mau kasih gue 10 juta, lu nggak bakal dapat itu barang. Padahal barang itu ada di laci gue, cuma gue nggak mau show off. Gue cuma senyum-senyum. Akhirnya gue minta bengkel Auto Fever bantu pasangin dan aktif. 2 minggu kemudian gue balik lagi ke dia buat servis. Iya, dia lihat aktif kok. Gue bilang no aktif. Dia senyum-senyum, oh lu bisa ya masang. Cuma dalam hati kepuasan tersendiri gitu. Betul. Bukan berarti lu bilang nggak bisa berarti nggak bisa. Sebenarnya bisa. Kayak gitu. Ada intinya semua ada caranya lah ya. Semua ada bisa lah ya. Kalau niat. Kembali lagi kalau niat. Kayak bagasi itu tadi ya, cerita bagasi. Gue juga sama waktu itu gue ada sempat bikin, jadi tekan 2 kali dia kebuka. Atau tekan yang di door. Betul. Unlock 2 kali kan karena formatnya sama, jadi lu tekan 2 kali bagasi bisa kebuka. Oh gitu, iya. Itu ada modulnya. Wow. Gitu. Nanti kalau misalnya gue bisa bantu ajarin. Boleh. Bantu ajarin, gue bisa bantu ngarahin. Gue belum pantas lah ngajarin. Gue bantu arahin gitu, kasih tahu cara pasangnya gini. Siap. Gitu. Terus yang beda lagi ini nggak bisa bohong. Oh ini ya? Iya, ini ada Type R. Dan betul. ini sebenarnya kalau sekarang banyak lah half cut yang dijual gitu. Jadi bisa convert. Jadi nggak susah, nggak kayak zaman dulu kalau dulu setengah mati carinya ya. Iya, kalau sekarang udah banyak. Terus interiornya juga ini full hitam semuanya, bahkan sampai ke dalam sampai ke yang bagian jok belakang itu yang di dak belakang itu hitam semua ya. Itu semuanya gitu. Kalau FD1 krem ya. Beige ya sebetulnya. Krem. Terus kalau FD2 itu lebih ke biru gelap. Apanya tuh biru gelap? Bawahnya biru. Oh ini hitungan ini hitungannya biru gelap ya? Enggak, ini hitam. Maksud gua kalau apanya? FD2 yang FD2 biasa. FD2 biasa. Dia lebih ke biru gelap. Oh jadi nggak beda ya? Karena dulu gue sempat
kepikiran, gue pikir sama loh. Ternyata beda ya. Beda. Ini juga, wah gila sih, cakep banget. Dan apa namanya, yang beda lagi LED speedo. Oh iya, speedometernya pasti. Yang merah biru. Betul. Dan dulu di 2011 gue sempat bikin juga warna merah gitu. Dan cuma belakangan ini udah banyak yang bisa. Udah banyak custom yang sih. bisa ya. Sampai ininya juga dimerahin apa semua. Oh yang ininya, kalau yang FD1 itu biru ya? Iya, FD2. Kalau FD2. FD1 itu yang masuk ke Indonesia nggak ada digital. Tapi yang versi Japan ada. Makanya kembali lagi gue bilang, kadang Japan suka kayak begitu. Oke. Berarti dari FD1 sama ininya beda ya? Covernya sama, yang beda ini di bagian AC. Iya, bagian AC-nya beda ya. Gue baru notice loh. Baru notice ya. Loh. Kalau FD2 dia elektrik sama kayak digital. Berarti kalau kita ganti dashboard udah dapat ini juga ya? Dapat. Oke. Dapat. Gila, keren banget sih. Gila. Nah, ada lagi nih satu pertanyaan kok. Kalau misalkan kita ganti engine-nya semuanya udah kita ganti nih. Sorry gue cut. Yang gue maksud tuh LSD. Gue baru keinget. Oh LSD. Oke. Ya di mobil ini ada. Kalau FD1, FD2 nggak ada LSD. Tapi kalau convert dapat. Nah, Betul. kalau yang ini kan tiap kali kita mau lagi revving tinggi, ya. VTEC-nya nyala kan? Ya. Kalau convert juga pasti nyala dong. Ya kan lu kalau convert kan full semuanya pasti nyala ya. Pasti nyala. Karena ini kan lu juga dapat speedonya. Speedonya dapat juga. Iya. Cuman berarti kilometernya udah random lah itu. Udah kita udah nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Cuma kalau misalnya lu mau jadi 0, monggo. Lu nggak mau jadi 0 apa-apa, terserah gitu. Mau ganti yang baru jadi kilometer 0 juga terserah. Karena itu nggak ada patokan sih sebenarnya. Betul. Mungkin kalau gua akan jadi 0 karena menandakan ini mobil baru reborn lagi loh. Ya, maksudnya lahir kembali gitu. Bisa seperti itu bisa. Wow, gila. Cakep banget interiornya. Aduh, gue pulang makin kepikiran nih. Oke, mungkin bagian interiornya kita udah beres. Tadi mesin mau inilah ya, udah tahu lah ya bedanya ya. Gitu, mesin cuman beda itu. Cuman kalau kalian mau convert dari yang FD1, which is yang R18 mau ke K20 itu tinggal ganti engine mounting dikit ya kata lu ya. Nambah satu modelnya ya. Kayak C dia, aluminium atau apa cuma tapi buat ikat. Overall ruang engine semua sama ya. Sama. Oke. Semuanya sama. Oke, mungkin untuk masalah sesi perbedaan kita udah selesai. Mungkin di situ aja. Sebenarnya ada satu yang paling banyak orang miss. Apa tuh? Welding. Karena di FD2R ini sasisnya emang rigid. Beda sama FD1, FD2. Dia punya bagian di kaki-kaki shock breaker atau dindingnya itu weldingnya dia tuh lebih tebel. Iya. Mau di depan, mau di belakang itu lu nggak bisa bohong. Oh, jadi itu kalau misalnya lu sekali buka engine, pertama yang biasa gue lihat itu adalah welding. Oke. Not ori. Oh ini ori. Oke. Itu. Nah ini lu nggak bisa bohongin dia. Lu nggak bisa bohongin dia. Mungkin kalau lu bohongin orang-orang lain bisa, tapi bohongin dia nggak bisa. Enggak lah, gue juga masih. Kalau masalah Type R ya, masalah Type R nggak bisa bohongin. Gokil. Kayak gitu. Oke. Kan welding tadi ya. Tapi kan itu semua bisa diakalin pakai ini ya kok ya. Pakai kalau soal rigidnya ya. Mungkin pakai stud bar atau pakai sway bar gitu. Bisa. Itu bisa banget. Jadi mungkin kalau kita pakainya FD2 biasa, kita pasangin roll bar, pasangin stud bar, terus sway bar segala macam kita apa, mungkin rigidnya akan sama seperti FD2R standar. Betul, tapi kembali lagi di mana-mana kalau lo on stock itu kan akan jauh lebih bernilai daripada lo tambahin banyak part modif. Betul sih. Gitu. Nah, akan lebih baik sewaktu lu nanti bangun, kenapa nggak lu welding lagi, lu reinforce lagi semuanya, baru lu bisa dong. Di Indonesia apa sih yang nggak bisa? Coba gue tanya, di Indonesia apa sih yang nggak bisa? Semua aja bisa disulap. Berantas. Kalau itu gue nggak bisa komen. Gue ngeri kalau itu. Gue nggak bisa komen kan. Frontal juga ya. Gue nggak berani kan. Tapi kalau secara overall yang namanya otomotif, di kita sebenarnya SDM-nya tuh canggih-canggih sih. Canggih-canggih ya. Mereka handmade-nya apanya menurut gue itu sebenarnya kalau bisa gue bilang ngalahin orang Jepang. Kalau gue boleh bangga gitu ya, tapi walaupun nggak 100% benar, tapi lu mau ngapa-ngapain sebenarnya kita bisa ngopi loh. Betul. Kita bisa custom lah. Betul.
betul. Nggak usah jauh-jauh. Gue waktu di di Elite 2023, kalau nggak salah ada foundernya Greedy, Mr. Kenji siapa datang dan akhirnya dia ada melipir ke mobil gue dan dia ada nanya-nanya. Waktu gue jelasin dia cuma wow, you crazy man, bla bla bla, dia sampai dengan aksen Jepangnya gitu ya, yang Inggris dia. Oh, Inggris. Terus gue bilang ini mesin gue custom dari original besi. Really, dia sampai ketok dia apa, dia bilang gila lu bener-bener nih. Gue bilang ya ini handmade, gue bilang dari orang Indonesia. Dia bilang lo orang tuh gila dia. Gue pasti ada cuplikan videonya kalau gue nggak salah, gue bisa ini. Jadi bener-bener dia sampai emes gitu. Orang-orang kan biasa kalau misalnya custom itu kan adalah fiber, karbon. Betul. Sekarang plat besi. Plat besi. Jadi which is dari originalnya gue jadiin Mugen. Wow. Kalau misalnya sampai ditanya, gue ada alasan kenapa gue bikin kayak gini. Tau gue bukan bikin ini buat kenceng. Bukan kenceng. Gue bukan buat komersil, tapi gue bikin karena gue ada originalnya dan emang udah discontinue. Kalau sampai kenapa-napa repot, that's why gue bikin satu. Bener. Mungkin kalau lu menjualkan mungkin lu salah, tapi kalau lu pakai sendiri ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada orang mau bikin juga nih, sebenarnya nggak harus gue yang bikin, sebenarnya banyak kok workshop yang udah pada bikin semua. Betul. Jadi nggak bisa dibanggain juga sih. Cuma kadang di awal konsepnya aja adalah, gila lu bikin dari besi, Bo. Terus nggak lama ya orang Indo kan jago kalau ngopi-ngopi gitu. Betul. Iya. Dan mereka kalau untuk di anak FD yang gue tahu sekarang ini, mereka udah mainnya udah nggak ke fiber. Ke besi juga. Mereka semua udah ke besi. Karena mereka ngejarnya adalah durability. Mereka udah nggak ngejar model lah apa-apa. Mereka karena mungkin yang pakai yang masuk komunitas FD itu orang yang memang udah cinta mati sama FD, yang kemungkinan besar mobil nggak mungkin dijual lagi kali ya. Biasanya begitu. Kalau yang bangunnya udah populer. Biasanya begitu. Terus lu ngeliat gue kayak gimana gitu. Gue berharap lu bangun satu gitu. Ini kayaknya satu nih bisa jadi temen gue nih, dia bilang nih. Oke. Mungkin ada lagi gak nih rahasianya nih? Kayaknya nggak ada ya, semua overall sama sih kalau menurut gue, nothing spesial juga gitu. Oke. Ini yang 0001 sih boleh sih lu ganti. 0000. 0000 ya. Iya, gue ada. Ya boleh sih lu ganti sih. Nggak mau, ini kan emang gue nggak bakal gue apa-apain, emang original aja. Begini, udah begini. Atau mungkin mobil project lu? Mungkin gue pakai buat fun doang. Sorry, lu ada berapa banyak nih? Ada 4. Ada 4? Oh berarti kalau gue... Oh ya guys, gue lupa ngomong nih guys. Jadi buat kalian semua yang emang udah lihat video ini dan kalian pengen convert mobil FD1 ke FD2R atau FD2 ke FD2R, ini orang partnya semua lengkap. Jadi bisa langsung kontak kalian kalau mau konsul. Mungkin video ini sih menurut gue udah cukup detail banget ya. Iya. Udah cukup detail banget. Jadi menjawab semua pertanyaan orang-orang soal convert dari FD1 ke FD2. Nah, kalau part-part barang-barangnya atau kalian mau nanya semua, bisa langsung kontak ke sini nih. Iya, bisa kontak ke aku. Nanti IG-nya gue cantumin juga ya. IG-nya gue cantumin. Jadi kalian mau nanya-nanya barang apapun itu, entah mesin kek, entah interior kek, entah jok, body kit, semua wiring detail. Karena gue udah follow dia udah lumayan lama di Instagram, dari kita kenal, dan itu tuh gue selalu tergoda tuh ngeliat jual part number semua ya. Original. Tapi kalau yang Taiwan pun lu ada juga ya? Bisa juga. Ada. Jadi tergantung budget kalian, tergantung keinginan kalian, semua bisa diatur. Betul. Gitu. Nah, jadi itu dia perbedaan antara FD1, FD2, dan FD2R. Lumayan cukup banyak ya perbedaannya. Tetapi ini semua bisa dikerjakan asal ada niat dan ada budgetnya yang pasti. Video kali ini gue buat untuk menjadi bahan referensi buat kalian semua yang ingin memodifikasi FD1, FD2 kalian menjadi FD2R yang proper. Karena kita sudah belajar langsung dari suhunya. Gue gak lupa juga terima kasih kepada Om Toto yang sudah memberikan informasi secara mendetail perbedaan dari mobil ini. Dan terima kasih juga kepada FD Squad Indonesia. Semoga gue bisa membangun mobil FD2R juga nih ke depannya. Karena ini mobil impian gue dari zaman gue SMA. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thanks guys, see you on the next video.